Selamat pagi, kembali berjumpa di dalam menu sarapan pagi. Makanan firman, yaitu makanan yang benar-benar makanan untuk hidup kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya ajak kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ayat 2 sampai ayat 4 bagian A. Saudara, yang saya mau tekankan untuk hari ini adalah kata-kata Tuhan menyertai Yusuf. Ini menjadi salah satu penggalan salah satu frase ya, salah satu ungkapan yang salah satu saja di antara sekian-sekian banyak ungkapan bahasa Kristen yang sangat biasa didengar, sehingga maknanya apa sudah tidak rasa manisnya gitu ya. Saya ingin kita menggali sedikit hari ini. Tuhan menyertai Yusuf. Setiap kali ada Tuhan menyertai, setiap kali ada kata gitu, saya keinget sama sekolah. Ya ini sekalian, sekolah itu Immanuel. Tuhan menyertai sehingga ya namanya Immanuel. Immanuel artinya Tuhan menyertai. Nah, saudara, biasanya kata Tuhan menyertai selalu, bukan selalu lah, umumnya dikaitkan sama yang enak-enak, berhasil. Ya ayat ini salah satunya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ayat 3 diulang lagi. Dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil. Saudara, tapi mari kita lihat Immanuel yang lain. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, Immanuel, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Karena Immanuel sebenarnya artinya adalah Tuhan beserta kita karena kita sedang tidak nyaman. Ini yang bagi banyak orang tidak mau mungkin ya. Tuhan menyertai aku, seharusnya semua jadi nyaman, semua berhasil. Tidak masuk dalam gambaran, tidak masuk dalam pengertian kita bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Itu karena Yusuf tuh dijual sama saudaranya. Yusuf itu teraniaya, dia itu jadi budak. Kepikir enggak gitu loh. Selama ini Immanuel artinya ya kita sukses menang, kalau lomba itu Immanuel, nama kita Immanuel. Kalau di sekolah ya. Menang artinya kita lupa bagian yang depannya itu gitu loh. Immanuel, kita butuh Immanuel karena kita sering dan selama kita di dunia kita akan selalu ada di dalam keadaan tidak nyaman. Justru kita butuh Immanuel karena keadaan tidak nyaman, banyak salib penderitaan. Jadi mari kita ubah pikiran kita. Kalau Immanuel kita kaitkan dengan sukses, semua yang di atas, semua yang bagus, ya tunggu dulu. Itu nanti hasilnya nanti. Prosesnya apa? Kalau kita itu selalu nyaman, selalu di atas, kita tidak akan butuh Immanuel, tidak akan butuh. Kita akan bilang aku bisa sendiri. Orang yang penderitaan aja kadang-kadang tetap bilang aku bisa sendiri, aku tidak benar-benar mengerti dan memahami dan memaknai Allah Immanuel. Ya cuma jadi bahasa Kristen yang bagus. Ayo kita bongkar semua bahasa Kristen, kita gali maknanya sebenarnya apa. Kita butuh Immanuel karena itu artinya Tuhan tidak menjanjikan nyaman. Justru karena Tuhan tahu kita akan melewati banyak hal tidak nyaman, penderitaan, itu keindahannya adalah, surganya adalah di tengah itu ada Immanuel di tengah kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, api menjadi surga. Bukan tidak pernah mengalami api, itulah hasil dari Immanuel, tidak pernah mengalami api. Salah. Kalau kita bilang
Allah besertaku Immanuel. Siap-siap saudara, jalani apa yang di depan, sungai-sungai yang kenceng, banjir, angin ribut, badai-badai, api yang menghanguskan dan sebagainya. Tapi Immanuel akan terbukti, daya hidupnya yang tidak bisa dibinasakan oleh apapun itu akan semakin terbukti dalam kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.